Selamat pagi, apa kabar? Tetap sehat dan semangat ya untuk mengikuti Habatus, program kita di sekolah minggu, Hidupku bagi Kristus. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk membaca firman Tuhan? Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan sudah menyiapkan kami, memberi kami kesehatan untuk kami belajar kembali akan firman Tuhan. Tuhan pimpin acara Habatus kami, supaya kami dapat mendengarkan, merenungkan dan menjalankan setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan tolong semua kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siapa yang selalu menunggu? Menunggu mama jemput, menunggu papa datang. Senang gak kalau menunggu? Pasti menjemukan ya, pasti membuat kesal. Kok lama ya gak datang-datang nih mama, misalkan ya. Terus adik-adik sementara menunggu biasa melakukan apa? Mungkin main game, atau bermain, atau mendengarkan musik, atau belajar. Nah, di sini kita akan membaca terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan saat menunggu. Menunggu siapa ya? Mari kita baca. Mazmur 37 ayat 34 sampai 40, tetapi Ibu akan bacakan sebagian saja ya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Nah, tadi katakan nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Jadi saat sekarang ini kita diajar oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Karena dunia ini semakin tua, semakin tidak karuan, semakin banyak hal kejahatan. Adik-adik bisa dengar, bisa lihat di televisi berita-berita yang banyak. Juga banyak bencana alam. Nah, baru-baru ini kita melihat, mendengar bagaimana terjadi gempa di Cianjur yang membawa korban banyak jiwa, meninggal. Adik-adik, kapanpun kita tidak tahu akan terjadi apa, gempa bumi, tsunami, atau badai, atau apapun itu, Tetapi anak-anak Tuhan diminta untuk menantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalan Tuhan. Jadi saat kita menantikan kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan, tapi kita disuruh berjaga-jaga menantikan Tuhan dan merenungkan. Apa yang kita harus renungkan, kita perhatikan kata firman Tuhan. Jika yang kita perhatikan itu, kita perhatikan orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai, kata Tuhan ya. Jadi perhatikan tuh, mereka orang-orang yang jujur. Jadi saat kita menantikan Tuhan, kita melihat, kita bercermin, kita belajar kepada orang-orang yang melakukan kejujuran. Hidupnya jujur, hidupnya damai, tidak bertengkar dengan orang-orang lain, dengan orang-orang sekitar, dengan teman-teman kita mungkin ya. Tapi kita hidup damai dengan siapapun. Kita hidup berdampingan, kita saling menolong, saling mengasihi,
saling memberi hormat, ya. Nah, kemudian orang yang tulus, ya, orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang tulus. Jadi kita mengikut Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang bersukacita. Jangan sampai nanti adik-adik hari Minggu, malas, saya sebenarnya masih pengen tidur, nggak mau ke gereja, nggak mau sekolah Minggu. Lebih baik saya jalan-jalan, ikut mama, ikut papa, ikut saudara, atau siapapun yang ngajak adik-adik pergi, atau teman mungkinnya. Mendingan kita naik sepeda hari Minggu. Kenapa orang-orang lain boleh naik sepeda pada hari Minggu, tapi saya harus ke gereja pagi-pagi, harus bangun pagi-pagi lagi seperti biasa mau ke sekolah. Nah, itu artinya bersungut-sungut mengikuti Tuhan, tidak dengan hati yang tulus. Tetapi anak-anak Tuhan diminta untuk hidup tulus di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukan dengan sukacita, dengan kesungguhan hati, dengan kejujuran hati. Karena Tuhan bilang orang-orang yang seperti itu akan ada masa depan. Masa depannya apa sih? Nah, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang pasti anak-anak yang jujur, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, belajar taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan bedakan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang fasik, tadi firman Tuhan katakan apa? Akan dilenyapkan. Dan saat kita melihat sudah tidak ada lagi. Mau gak dilenyapkan? Nggak mau kan? Nah, ayo kita supaya mulai saat ini kita bersungguh-sungguh tulus, jujur, dan hidup berdamai dengan semua orang. Supaya apa? Biarlah kita tetap ada di dalam jalan Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Nah, Tuhan akan menolong mereka, kata Tuhan. Jadi saat ada bencana, ada sesuatu yang mengerikan, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Itu janji Tuhan. Sebab orang-orang yang demikian itu perlindungannya adalah kepada siapa? Tuhan. Ya, Tuhan menjadi perlindungan kita yang luar biasa. Ya, saat kita berlindung kepada Tuhan yang penuh kuasa, tidak ada satupun yang dapat menyentuh kita. Ya, karena Tuhan melindungi kita dengan kekuatan kuasanya. Adik-adik percaya? Nah, mari kita menantikan Tuhan dengan hidup yang benar tadi, ya, mengikuti jalan Tuhan. Oke? Tidak ada lagi yang terpaksa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kami diajar untuk mengingat apa yang Engkau sudah lakukan terhadap kami. Biarlah kami dengan sukacita, kami menjadi anak-anak-Mu yang mengikut Engkau dengan setia, tulus, jujur, dan sungguh-sungguh berharap, bersandar, berlindung hanya kepada Tuhan. Menantikan Tuhan dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.